Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aditya Nofrizal, mahasiswa kelas MJ 610, mata kuliah Metodologi Penelitian Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil telah kritis terhadap dua tugas akhir yang berbeda konsentrasi dan berbeda metode analisis. Penelitian pertama berasal dari konsentrasi pemasaran dan menggunakan regresi linear berganda. Penelitian kedua berasal dari konsentrasi keuangan dan menggunakan SAM-PLS. Posisi saya dalam hal ini adalah reviewer atau penguji tugas akhir. Sehingga fokusnya bukan hanya sekedar meringkas sisi penelitian, tetapi menguji ketepatan metodologi, bukti dalam naskah, dampak kelemahan, dan juga solusi perbaikannya. Pertama, saya mulai dari ketentuan tugas. Di tugas ini yang diminta bukan hanya memilih dua penelitian, tetapi juga melakukan review atas bab 1 hingga bab 5-nya. Setiap kelemahan harus berbasis bukti yang cocok dalam naskah. Kemudian dijelaskan masalahnya, dampaknya terhadap kualitas penelitian, serta solusi perbaikannya. Untuk itu, seluruh temuan saya susun dalam format 4 bagian. Pertama, bukti, kedua kritik, yang ketiga dampak, dan yang keempat adalah solusi. Dua penelitian yang saya pilih adalah penelitian dari Saudara Aditya untuk soal nomor 1 dan penelitian Agusman untuk soal nomor 2. Penelitian Aditya sesuai untuk regresi linear berganda karena menggunakan pendekatan kuantitatif, terdapat kuesioner dan menggunakan SPSS. Sedangkan penelitian dari Agusman sesuai untuk SAM-PLS karena memuat konstruk laten, hubungan langsung, hubungan tidak langsung, dan variabel intervening. Selain itu, kedua penelitian tersebut berasal dari konsentrasi yang berbeda, yaitu pemasaran dan keuangan. Saya menggunakan 5 lapis review. Yang pertama, saya melihat kesesuaian desain. Yang kedua, saya menguji validitas konstruknya. Apakah konsep yang didefinisikan benar-benar sama dengan indikator yang diukur? Yang ketiga, saya mengevaluasi kualitas data dari sampling dan instrumen. Yang keempat, saya memeriksa ketepatan analisis statistik. Dan yang kelima, saya melihat apakah simpulan dan saran masih sesuai dengan bukti hasil penelitian. Untuk penelitian pertama, modelnya sederhana, yaitu brand equity dan brand image sebagai variabel independen, serta brand loyalty sebagai variabel dependen. Secara formal penelitian ini cocok untuk soal nomor 1, karena menggunakan kuesioner dan regresi linear berganda. Hasil menunjukkan persamaan regresi Y sama dengan 1,743 ditambah 0,244 brand equity dan 0,362 dari brand image. Nilai R-square-nya adalah 0,386, yang artinya 38,6% variasi brand loyalty dijelaskan oleh dua variabel tersebut. Pada penelitian Aditya ini, ada 4 temuan yang menurut saya paling menentukan. Yang pertama, teknik sampling tidak konsisten, karena pada bab 3 menyebutkan purposive sampling, tapi pada bab 4 menyatakan responden dipilih secara acak. Yang kedua, brand image memuat unsur loyalty, padahal variabel dependen penelitian juga terdapat brand loyalty. Yang ketiga, koefisien regresi dibaca sebagai persentase, padahal seharusnya dibaca sebagai perubahan satuan skor. Dan yang keempat, nilai T-tabel tidak konsisten, yaitu pada 1,874 di awal bagian uji hipotesis, dan 1,659 pada keputusan H1 dan H2-nya. Pada bab 1 dan 2, kritik terbesar ada pada alur konseptual. Fenomena yang digunakan seperti penurunan penjualan dan top brand index memang relevan untuk menunjukkan masalah bisnis, tetapi belum langsung membuktikan adanya penurunan loyalitas. Lalu pada research gap masih perlu disintesis,
bukan hanya menyajikan hasil penelitian yang berbeda. Nah, pada bab 2, masalah paling kuat adalah konstruk brand image yang memasukkan unsur loyalty atau indikator loyalty. Hal ini berbahaya karena variabel independen dan dependen menjadi tumpang tindih. Pada bab 3, masalah utama ada pada teknik sampling dan instrumen. Karena penelitian menggunakan purposive sampling, peneliti tidak seharusnya menyebut responden dipilih secara acak atau membuat klaim generalisasi yang terlalu luas. Selain itu, proses pengeluaran 22 jawaban tidak dijelaskan secara lebih rinci. Kategori skala juga tidak konsisten karena nilai tengah disebut terlalu setuju di metode tetapi netral di bagian akhirnya. Dari sisi validitas, uji term total belum cukup untuk mengatasi resiko tumpang tindih pada konstruk. Pada bab 4 dan bab 5, kelemahan paling terlihat adalah pada interpretasi statistik. Koefisien regresi dibaca sebagai persentase, padahal tidak otomatis demikian. Nilai t-table juga tidak konsisten. Untuk uji F, peneliti perlu menulis bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, sedangkan arah positif dilihat dari koefisien masing-masing variabel. Pada bab 5, belum ada keterbatasan penelitian secara eksplisit. Simpulan juga perlu lebih hati-hati karena desain penelitian bersifat cross-seksional, sehingga sebaiknya tidak menggunakan bahasa kausal yang terlalu kuat. Kemudian solusi untuk penelitian pertama dari saudara Aditya adalah kurang lebih ada 5 hal. Yang pertama, judul dan fenomena perlu disesuaikan ulang dengan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, konstruk harus dibersihkan dari tumpang tindih, terutama pada indikator loyalty dan pada brand image. Yang ketiga, teknik sampling harus konsisten sebagai purposive sampling dan klaim generalisasi dibatasi. Yang keempat, analisis statistik harus diperbaiki, terutama interpretasi koefisien dan nilai t-table. Dan yang kelima, bab 5 perlu menambahkan keterbatasan penelitian dan memberi saran yang benar-benar berasal dari indikator yang terlemah. Untuk penelitian yang kedua, metodenya dan modelnya lebih kompleks. Kesadaran wajib pajak dan e-filing diuji terhadap penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. Secara struktural, model ini memang cocok dianalisis menggunakan SAMPLS karena melibatkan konstruk laten dan pengaruh dari mediasi. Secara R-square, untuk kepatuhan wajib pajak adalah 0,739 dan untuk penerimaan pajak adalah 0,635. Hubungan kesadaran ke kepatuhan, e-filing ke kepatuhan, dan kepatuhan ke penerimaan dinyatakan signifikan. Namun, hubungan langsung kesadaran dan e-filing ke penerimaan ditolak. Dan dua efek mediasi juga ditolak. Inilah alasan mengapa pembahasan harus sangat hati-hati. Model memang menghasilkan angka, tapi tidak semua hipotesis bisa didukung. Ini adalah kritik yang paling fundamental pada penelitian Angkusman. Ini adalah kritik paling fundamental pada penelitian Angkusman. Penerimaan pajak didefinisikan sebagai pendapatan negara dari sektor perpajakan. Secara logis, variabel seperti ini seharusnya dapat diukur dengan data objektif. Misalnya, realisasi penerimaan pajak, tetapi dalam penelitian ini, penerimaan pajak diukur melalui persepsi responden. Misalnya, apakah tarif pajak sudah sesuai, apakah penerimaan digunakan untuk pembangunan, apakah administrasi sudah akuntabel, dan apakah laporan penerimaan transparan. Menurut hemat saya, konstruk yang diukur lebih tepat disebut
persepsi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bukan penerimaan pajak secara aktualnya. Pada bab 3, ada 3 kritik utama. Yang pertama, penggunaan Taro Yamane dan margin of error yang tidak selaras dengan purposive sampling. Karena margin of error umumnya berhubungan dengan probability sampling. Yang kedua, responden hanya dipilih dari wajib pajak yang menggunakan e-filing, sehingga penelitian sebenarnya tidak menguji penggunaan e-filing, melainkan persepsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahan e-filingnya. Kemudian yang ketiga adalah karena data dikumpulkan melalui kuesioner fisik dan online, peneliti perlu menjelaskan kontrol duplikasi, perbedaan mode pengisian, dan potensi common method bias. Pada outer model, secara angka penelitian terlihat kuat. Bridge di angka 0,79, reliabilitas tinggi, dan ATMT masih di bawah 0,90. Tetapi, reviewer tidak boleh berhenti pada threshold. Ada satu masalah penting pada crossloading. Indikator Z1 memiliki nilai 0,8 pada konstruk kepatuhan wajib pajak, tetapi justru 0,83 pada e-filing. Artinya, indikator tersebut lebih dekat dengan konstruk lain daripada konstruk yang seharusnya diukur. Ini bisa melemahkan klaim bahwa validitas diskriminan sepenuhnya terpenuhi. Pada inner model, saya menemukan beberapa masalah. Pertama, PIF tidak terlihat dilaporkan, padahal hal ini penting untuk memeriksa kolinearitas antar prediktor pada model struktural. Kedua, F-square ditulis seolah-olah signifikan, padahal F-square adalah ukuran efek, bukan uji signifikansi. Yang ketiga, Q-square ditafsirkan sebagai akurasi persentase, dan bahkan dilaporkan juga untuk konstruk eksogen. Yang keempat, prosedur bootstrapping tidak dijelaskan secara detail. Yang kelima, ada inkonsistensi angka, yaitu pembahasan H5 menyebut koefisien 0,446, sedangkan tabel sebelumnya menunjukkan 0,466. Nilai indirect effect H6 dan H7 juga tertukar antar tabel dan pembahasan. Jika dibandingkan, kedua metode penelitian ini sama-sama memenuhi kriteria pada tugas ini, namun kualitas metodologisnya berbeda. Penelitian milik Aditya memiliki masalah serius pada konstruk, sampling, dan interpretasi statistik. Tetapi target inferensinya masih relatif jelas. Loyalitas mereka sebagai persepsi konsumen. Penelitian milik Agusman lebih kompleks dan outer modelnya lebih lengkap. Tetapi memiliki masalah yang lebih fundamental karena variabel penerimaan pajak secara konsep adalah data fiskal objektif. Namun di sini diukur sebagai persepsi dari responden. Karena itu, saya menilai punya Aditya sedikit lebih defensible secara keseluruhan, sedangkan milik Agusman lebih sophisticated secara teknis, tetapi lebih bermasalah sebetulnya secara konseptualnya. Kesimpulan akhir saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dari Aditya memenuhi syarat sebagai penelitian regresi linear berganda, tetapi masih perlu perbaikan pada validitas konstruk, konsistensi sampling, interpretasi koefisien regresi, dan keterbatasan penelitian. Yang kedua, penelitian pada Agusman memenuhi syarat sebagai penelitian SAM-PLS dan memiliki evaluasi outer model yang lengkap. Tetapi, kelemahan konseptual pada variabel penerimaan pajak menurut saya jauh lebih penting. Secara komparatif, punya Aditya lebih kuat untuk dipertahankan secara metodologi secara keseluruhan. Sedangkan punya Agusman lebih lengkap secara teknis, tetapi memerlukan beberapa koreksi mendasar pada definisi dan operasionalisasi variabel. Demikian presentasi saya.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Silvana atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih 1 semester ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.